Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Bersama Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi memimpin pertemuan kelima Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC di Beijing. RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Kedua pihak juga terus berusaha membangun mutual trust dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan yang didasarkan pada penghormatan terhadap multilateralisme dan hukum internasional. Tahun depan, kedua negara akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dan sepakat untuk membahas kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan bersama dan tentunya yang menguntungkan kedua negara. Tahun depan juga konferensi Asia Afrika akan berusia 70 tahun. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan bahwa spirit Bandung sampai saat ini masih sangat relevan. Menlu Retno dan Menlu Wang Yi juga membahas pentingnya memperkuat kerjasama di antara negara-negara berkembang atau sering disebut negara-negara di Global South. Kedua pihak siap mengembangkan Triangular Cooperation Indonesia (RRT) atau dengan pihak ketiga, termasuk dengan negara-negara Afrika. Kedua negara juga sepakat membentuk forum 2+2 antara Menlu dengan Menteri Pertahanan. Pertemuan pada tingkat senior official telah dilakukan dan disepakati bahwa pertemuan pada tingkat menteri akan dilakukan tahun depan. Di dalam pertemuan, Indonesia juga menyampaikan keputusan untuk membuka KJRI di Chengdu sebagai salah satu cerminan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dan Indonesia meminta dukungan pemerintah RRT dalam proses pembukaan konsulat jenderal di Chengdu. Di dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan perdagangan kedua negara meningkat dengan pesat sesuai data kepabeanan RRT. Di tahun 2014, angka perdagangan mencapai 63,66 miliar US dollar. Dan pada saat itu, Indonesia mengalami defisit sebesar 14,48 miliar US dollar. Di tahun lalu 2023, angka perdagangan mencapai 139,26 miliar US dollar dan Indonesia mengalami surplus 8,88 miliar US dollar. Terkait investasi, data BKP menunjukkan investasi RRT di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 800 juta US dollar dan pada tahun lalu, yaitu tahun 2023 sudah mencapai 7,43 miliar US dollar. Di dalam pertemuan ini juga membahas antara lain penguatan kerjasama di industri hilirisasi dan energi hijau. Di sini Menlu tekankan mengenai pentingnya kualitas kerjasama yang menerapkan ESG dan sesuai dengan standar internasional termasuk PBB, yaitu UN Guiding Principles dan Business and Human Rights. Menlu Retno dan Menlu Wang Yi juga sepakat untuk memperkuat kerjasama antara Coast Guard kedua negara. Juga sepakat untuk memperkuat investasi kendaraan listrik RRT di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem industri EV. Menlu Retno dan Menlu Wang Yi juga sepakat dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Indonesia juga mendorong agar negosiasi protokol ekspor durian beku dan kelapa dapat segera diselesaikan. Dan apabila protokol tersebut selesai dinegosiasikan, maka akan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Kedua pihak juga terus berusaha membangun mutual trust dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan, yang didasarkan pada penghormatan terhadap multilateralisme dan hukum internasional. Tahun depan, kedua negara akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dan kita sepakat untuk membahas kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan bersama dan tentunya yang menguntungkan kedua negara. Tahun depan juga konferensi Asia Afrika akan berusia 70 tahun. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan bahwa spirit Bandung sampai saat ini masih sangat relevan. Kami juga membahas pentingnya memperkuat kerjasama di antara negara-negara berkembang atau kita sering sebut negara-negara the Global South. Kedua pihak siap mengembangkan Triangular Cooperation Indonesia RRT dengan negara atau dengan pihak ketiga termasuk dengan negara-negara Afrika. Kedua negara juga sepakat membentuk forum 2+2 antara Menlu dengan Menteri Pertahanan. Pertemuan pada tingkat senior official telah dilakukan dan kita sepakat bahwa pertemuan pada tingkat menteri akan dilakukan tahun depan. Di dalam pertemuan, Indonesia juga menyampaikan keputusan untuk membuka KJRI di Chengdu sebagai salah satu cerminan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dan Indonesia meminta dukungan pemerintah RRT dalam proses pembukaan konsulat jenderal di Chengdu. Rekan-rekan yang saya hormati, di dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan perdagangan kedua negara meningkat dengan pesat. Sesuai data kepabeanan RRT, di tahun 2014 angka perdagangan mencapai 63,66 miliar US dollar. Dan pada saat itu, Indonesia mengalami defisit sebesar 14,48 miliar US dollar.
Di tahun lalu 2023, angka perdagangan mencapai US dollar 139,26 miliar US dollar dan Indonesia mengalami surplus 8,88 miliar US dollar. Terkait investasi, data PKPM menunjukkan investasi RRT di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 800 juta US dollar. Dan pada tahun lalu, yaitu tahun 2023, sudah menjadi 7,43 miliar US dollar. Rekan-rekan, di dalam pertemuan kita juga membahas antara lain penguatan kerjasama di industri hilirisasi dan energi hijau. Di sini saya tekankan mengenai pentingnya kualitas kerjasama yang menerapkan ESG dan sesuai dengan standar internasional termasuk PBB, yaitu UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Kita juga sepakat untuk memperkuat kerjasama antara Coast Guard kedua negara. Kita juga sepakat untuk memperkuat investasi kendaraan listrik RRT di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem industri EV. Kita juga sepakat dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok, Indonesia juga mendorong agar negosiasi protokol ekspor durian beku dan kelapa dapat segera diselesaikan. Dan kita yakin apabila protokol tersebut selesai dinegosiasikan, maka akan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. Kita juga sepakat untuk meningkatkan konektivitas dan pertukaran pelajar dan mengembalikannya paling tidak ke level sebelum COVID-19. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain isu bilateral, pertemuan juga membahas isu kawasan dan juga dunia. Terkait dengan isu Palestina, saya apresiasi disepakatinya Beijing Declaration sebagai langkah maju mendorong rekonsiliasi dan kesatuan Palestina. Kesatuan di antara faksi-faksi di Palestina sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Palestina. Indonesia dan RRT memiliki kesamaan sikap mengenai pentingnya terwujudnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan, dan terciptanya two-state solution. Terkait isu Myanmar, Indonesia mengapresiasi dukungan RRT terhadap sentralitas ASEAN dalam mendorong proses perdamaian. Saya tekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus sebagai rujukan utama bagi upaya membantu Myanmar kembali ke situasi damai dan demokrasi. Saya dan Menlu Wang Yi juga sepakat bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh para pihak yang lain untuk membantu Myanmar harus dilakukan melalui koordinasi dengan ASEAN. Saya dan Menlu Wang Yi juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam mengadres isu trafficking in person atau TIP di Myanmar yang telah menjadi isu mengkhawatirkan di kawasan. Menlu Retno dan Menlu Wang Yi juga sepakat bahwa berbagai upaya akan dilakukan oleh para pihak yang lain untuk membantu Myanmar harus dilakukan melalui koordinasi dengan ASEAN. Menlu Retno dan Menlu Wang Yi juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam mengadres isu trafficking in person atau TIP di Myanmar yang telah menjadi isu mengkhawatirkan di kawasan. Tim Eljon Media laporkan.